はい、こんにちは。こんにちは。元気ですか、二人とも。はい、元気です。よかった、alhamdulillah. Do desta ka, nanka arimasu ka? Ada apa kira-kira ini? Kok senyum-senyum kamu? Senyum-senyum. Senyum bahagia atau senyum apa ini? Bahagia ya, enggak senyum apa sedih. Senyum sedih emang ada. Ya senyum kepalsuan berarti. Alhamdulillah ini senyumnya senyum itu ya real, seneng ya. Berarti kamu dapat job ini bersyukur kalau senyum seneng berarti ya. Alhamdulillah saya ucapkan selamat omedetou gozaimasu kalian berdua. Kalian berdua lolos job di perusahaan pembuatan tisu ya. Penempatan di Kagawa Keng. Ya, ini mungkin posisinya agak bawah, daerah bawah ya. Mungkin nanti untuk senpai apa namanya kata yang sudah di Jepang, mungkin yang daerahnya sekitar Kagawa nanti minta dibimbing ke jalan yang siratal mustaqim. Jangan yang menceng-menceng ya. Oke, silakan perkenalkan diri dulu ya. Hai Dozo. Hai, hajimemashite. Saya Nurima Fauzia Almunir dari angkatan 31. Ya, panggilan siapa kamu? Rima. Alamatnya mana? Gerih. Gerih ya, cukup dekat dengan LPK. Berarti PP ya. Hai, terus lulusan mana? lulusan SMK Pikir 1 Kak. Krisa. Ya, Krisa. Krisa, jurusan? PPIB. PPIB. Terus selama belajar di LPMKM? 4 bulan. 4 bulan. Ya. Senseinya siapa sekarang? Sekarang Yuswan Sensei. Yuswan Sensei. Dulu pernah diajar sensei siapa saja? Pertama kali masuk sama Bilal Sensei. Sama Bilal Sensei selama 2 bulan. 2 bulan. Ya, setelah itu angkatan Sampai bab berapa itu? Sampai bab 10. 10. Ya. Terus Setelah angkatan 32 masuk ke Dwi Sensei. Dwi Sensei selama 1 bulan. 1 bulan. Terus Setelah itu ke Niko Sensei. sekarang bab berapa? Sekarang bab 22. 22 ya, masih cetek ya. Jangan kamu berpuas diri, oh sudah bab 22 kemelete langsung. Bahasa Jepang itu sangat susah, sangat luas juga. Jadi perlu banyak ilmu yang harus kamu pelajari lagi ya. Kejar bisa N4, N3, N2, N1. Nggak masalah ya. Pokoknya nggak ada ruginya kamu belajar bahasa Jepang, karena apa? Tujuanmu kan berkarya atau kerja di Jepang kan. Jadi insya Allah nggak ada ruginya kamu semangat belajar, mati-matian belajar bahasa Jepang, insya Allah nggak ada ruginya gitu ya. Jobmu ini setahun ya. Jadi kerja ke Jepang itu lor, jadi ada beberapa macam visa. Ada visa Tokute Gino, ada visa Ginuji Susei. Insya Allah nanti ini 2026 ini insya Allah kalau jadi ini tahun terakhir ini Ginuji Susei ya. Habis itu sayonara ya, visa magang sayonara lor. Diganti ke Seisuro ya, walaupun hampir mirip tapi ada persamaan, ada perbedaannya tentunya karena sudah dirubah. Semua mekanismenya, persyaratannya dirubah. Yang awalnya mungkin magang ini cukup lumayan mudah untuk bisa mendapatkan jobnya, persyaratannya cukup mungkin mudah ya. Nanti itu Seisuro agak ada tambahan persyaratannya nanti. Ini kurang lebihnya yang bisa saya spill, misalkan ada tambahan persyaratan di kemampuan bahasa. Jadi paling enggak minimal punya N5. Kalau tidak dirubah, insya Allah nanti syaratnya harus N5 minimal ya untuk bisa ambil job Iku Seisuro itu. Cuma nanti juga kelebihannya ketika di Jepang itu kalian bisa ganti perusahaan. Tapi ada wajibnya di perusahaan awal itu kurang lebih insya Allah kalau nggak salah 1 tahunan. Baru nanti bisa pindah ke perusahaan lain.
Nah, sekarang karena kamu magang job 1 tahun, berarti kamu selesaikan kontrak dulu 1 tahun ini ya. Hai sensei. Terus nanti kalian akan lanjut Tokute Gino. Nah ini kalau dari kamu pengennya apa Tokute Ginonya? Pengennya restoran sama pabrik. Pabrik apa? Pabrik manufaktur lagi. Manufaktur lagi ya. Nah, berarti PR-mu adalah kejar bahasanya minimal ya N4 CFT ya. Dan juga SSW-nya nanti insya Allah kalau di Jepang lebih gampang ambil jadwal tes bahasa, tes SSW keahlian. Nah, jadi ini syarat untuk yang lainnya mungkin belum tahu ya. Ini syarat untuk Tokute Gino itu yaitu bahasa N4 minimal ataupun CFT. Jadi CFT ini setara dengan N4 ya. Dan juga ada skill SSW-nya itu terserah. Kamu mau bidang pertanian ada, pengolahan makanan ada, perawat ada, perhotelan ada, banyak bidang lagi ya. Nanti silahkan kamu kira-kira minatnya di job apa. Itu nanti insya Allah kalau di Jepang job lebih banyak lagi. Yang penting kamu semangat belajarnya ya. Hai sensei. Kamu belajar Mensetsu ini udah berapa kali selama di LPKMGM? Alhamdulillah 1 kali langsung lolos. 1 kali tampil langsung gacor ini lolos berarti. Berkat apa kira-kira? Kayak 1 kali tampil langsung lolos berarti ya. Terus lanjut Sugi, kamu Perkenalkan, nama saya Galuh Ratna Anjani. panggilannya Ratna. Ratna Galuh Anjani. Galuh Ratna Anjani. Oh, Galuh Ratna Anjani, kebalik. Galuh Ratna Anjani. Oke, lanjut. Apa? Ini ukur perengas-perengas tok iki nih. Lu atake curiga lulus job ini berkat senyum-senyum, modal senyum tok langsung lolos. Panggilan Ratna. Hai sensei. Ratna angkatan berapa? Angkatan 30. Angkatan 30 berarti ini senpaimu ya. Hai sensei. Berarti manggilnya senpai. Senpai. Senpai ya Tegre. Angkatan 30 berarti sudah berapa lama kamu belajar di LPKMGM? 4 bulan karena saya susulan sensei. Oh, dari dulu susulan masuknya. Oke. 4 bulan. Terus kamu alumni sekolah mana? SMK 2 Ngawi. SMK 2 Ngawi. Ini teman-temannya SMK 2 Ngawi barangkali kenal dengan ini Ratna. Ya, ini dia mau serius pengen merubah nasib, jadi fokus dulu, nggak usah diganggu-ganggu. Nah, enak titip salam ranggo, sapa? Enggak. Enak. Spesial banmu enak rana. Enggak ada sensei. Oh, kayak enak ya lur ya. Sukses nih. Oke, terus kamu apa namanya si Ratna belajar di sini kan 4 bulan ya. Sudah berapa kali kamu interview atau ikut job? Alhamdulillah 1 kali. 1 kali juga. Usia berapa sih kalian berdua ini? 18 tahun. Pantesan, saya curiga dari awal ya. Kenapa kok belajar 4 bulan, 5 bulan kok baru 1 kali? Ya jawabannya ini ya lor ya, ternyata dua-dua ini baru 18 tahun, masih bocil ternyata. 18 tahun sudah mau kerja ke Jepang ini berarti. Hebat ya, sugoi. Saya dulu 18 tahun masih wirawiri nggak jelas. Kamu udah punya niatan kerja ke Jepang, ini patut dicontoh ya lor ya. Ibaratnya walaupun cewek apalagi cowok ini yang usia-usia sudah lulus sekolah dan nggak lanjut kuliah tentunya ya, dan di Indonesia juga belum kerja mapan, nah ini bisa dicontoh nih, cewek ya toh usia 18 otomatis baru lulus apa tahun ini ya, lulus sekolah langsung belajar bahasa. Jadi ini benar-benar memanfaatkan usia emasnya, jadi mumpung masih muda dan ibaratnya melangkah secepat mungkin biar segera sampai tujuan, kan gitu ya harapannya. Soalnya kalau ada pilihan sukses di usia muda atau tua, mesti milihnya kudune muda. Cuman wongi cuman pengen tok tapi nggak ada aksinya ya, cuman nang kene enek pengen jane nyawang wong kayak kok penak men ya gitu. Lihat orang sukses, anak muda kok wis punya usaha ABCD, kok pengen ya jadi dia.
enak ya kayaknya jadi dia, cuman gitu-gitu aja, tapi nggak mau dengan prosesnya ya, padahal prosesnya ya kalatnya seperti ini prosesnya, susah kan, berat kan, ya perlu niat tenanan, kalau setengah-setengah kan pasti cabut berkas sudah keluar. Jadi butuh effort ya, butuh effort. Terus selama kalian belajar di LPKM GM kan selama 4 bulan 5 bulanan, tapi kami susulan ya sama 4 bulannya, ada nggak keluh kesahnya di sini, cerita-cerita ada nggak? Ya pas kena batsu gitu sama teman-teman. Seneng kena batsu. Yes, seneng dia susah. Batsu terberat menurutmu apa? Nulis kotoba 1000 kali. Apa kotobanya? Kisah kuat memori mas. Gara-gara apa itu kamu di batsu? Pas sore nggak bawa materi mensetsu. Oh, materi mensetsu. Jadi di sini di LPKM GM kan ada ruru, ada peraturan tertulis dan tidak tertulis. Kadang secara lisan disampaikan harus bawa ini, tapi kamu nggak bawa, entah disengaja nggak sengaja ya kangkenai. Nggak peduli, pokoknya kena batsu ya. Batsu itu ya buat peringatan, buat cambuk buat kamu, biar kalau gini nggak boleh, jangan malah disengaja. Nah, ya, jadi ini untuk peringatan saja, dan itu pun kita membatsu atau batsu itu hukuman ya, hukuman pun ya yang bermanfaat juga buat kamu, entah kamu semakin memahami bahasa Jepang atau secara hafalan ataupun penulisan, ataupun ada hukuman yang fisik ya, contohnya push up, sit up, lari, itu juga bermanfaat buat kamu sendiri. Tentunya kamu lebih sehat, lebih kuat, fisiknya lebih bagus kan gitu ya. Nah, itu harapan-harapan kami di balik kejamnya batsu dari sensei. Menurutmu sensei siapa yang paling killer di LPKM GM? Ada siapa yang sering kasih kamu batsu, siapa kira-kira senseinya? Gak wani loh harus ngomong. Mau ngomong nggak berani berarti. Ya udah, tak balik sekarang pertanyaannya. Sensei siapa yang sensei favoritmu siapa dari kamu? Panggilanmu siapa? Rima. Favorit saya Dwi Sensei. Ratna. Irfan Sensei. Jadi Dwi Sensei dan Irfan Sensei. Oke, mendapatkan masing-masing satu hati. 1 poin. Berarti itu kan favorit, berarti aslinya enak sih nggak pakai favorit ya, cuman kan tiap sensei sebenarnya itu punya metode cara sendiri-sendiri, terus punya kelebihan kekurangan masing-masing. Tentunya yang jelas sensei Gata semuanya punya niatan yang sama, pengen minter nih kamu, pengen usahakan kamu biar cepat bisa bahasanya, bisa cepat lolos dapat job gitu ya. Alhamdulillahnya sekarang sudah terjawab tuntas. Saya ucapkan sekali lagi omedetou gozaimasu. Semoga job ini membawa berkah buat kamu, buat keluarga, buat orang banyak ya. Dijaga benar-benar amanat ini, namanya rezeki jangan ditolak. Ikuti alur prosesnya sampai selesai. Nanti ada diklat. Terus MCU sudah dinyatakan fit, tinggal dijaga ini kesehatannya ya, sampai terbang di Jepang pun jangan lupa dijaga juga. Terus taidonya jangan lupa ya, sikapnya jangan terus sudah lolos job malah seenaknya sendiri, jangan. Nanti di tempat diklat juga dijaga juga sikapnya, karena yang bawa bendera MGM itu ya berat. Kita pun juga ya mati-matian menjaganya, mohon bantuan kerjasamanya ya. Oke, siap. Terus nanti ketika sudah di Jepang juga saya titip berpesan
ya fokus sama tujuan awalmu tuh ke Jepang ngapain sih? Oh pengen ngangkat derajat keluarga orang tua, pengen bagian orang tua, oh pengen nanti nabung buat modal nikah apa piye? Apa? Tujuanmu apa emang? Pengen bikin usaha. Apa usahanya? Pengen diriin konbini. Ya, kombini. Namanya apa kira-kira? Belum bikin sampai ke situ. Kalau kamu? Saya sih bikin usaha juga. Apa usahanya? Toko. Toko. Ya wes tau di kanu Ratnamat. Ya, Kalau kamu tadi? terima Mart. Ratnamat. Ya nggak apa-apa. Nek duwe 1 toko, 2 toko, 5 toko, 10 toko, 100 toko ya. Semua nggak ada yang tahu nantinya. Tapi asalkan kamu tekun, fokus, effort, kerja keras ya. Insya Allah itu tidak ada hal yang mustahil ya. Oke gitu aja ya. Terima kasih sudah mampir ke Jimuso, ke kantor untuk berbagi cerita. Saya pengen coba kasih kata-kata buat temenmu, baik yang satu angkatan ataupun temenmu di luaran sana. Apa kira-kira pesan dari kamu? Untuk teman-teman angkatan 31B, semangat, jangan pernah nyerah, rajin list job. Rajin list job, apalagi kalau usianya lebih dari 18 ya, karena peluangnya banyak ya. Setahu kamu ini lupa lagi saya, setahu kamu job di LPKMGM itu gimana? Banyak banget sih. Sebenarnya banyak ya. Setiap hari ya. Setiap hari, tapi kadang tidak masuk kriteria yang dicari. Usia 19 atau dan lain-lain gitu ya. Selain itu ada pesan lagi? Sudah. Di luaran gak nek? Gak ada. Spesial one, someone? Gak ada. Gak ada. Kamu ganti. Buat teman-teman yang belum lolos job, semangat. Besok giliran kalian. Gagalmu kali ini adalah bekal sukses buat masa depan. Amin. Oke, bye-bye. Sayonara. Bye-bye.